Ya, salam saudara semua. Hari ini adalah hari Imlek, ya. Pas bertepatan dengan hari Minggu, hari ibadah. Terkadang Tuhan memang demikian. Ada pilihan, saudara ya. Karena terkadang pas ibadah, pas ada acara lain ya. Kita tinggal pilih mana. Ya. Apakah kita nggak boleh Pak merayakan Imlek? Boleh. Boleh. Karena Pak, Imlek kita bisa pergunakan ketemu keluarga, ya, ketemu sanak saudara. Kalau dulu musuhan, ya kan, berantem, sakit hati, kepahitan, lama nggak berjumpa. Imlek ini kita pergunakan untuk memberikan kasih kepada orang tua, kasih kepada mertua, kasih kepada saudara, saling mengampuni, saling memaafkan. Kita gunakan Imlek ini sesuai dengan firman Tuhan. Asalkan Imlek kita tidak gunakan untuk melanggar firman Tuhan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena Imlek adalah suatu hari libur yang diakui pemerintah. Jadi kita pergunakanlah Imlek ini untuk menebar kasih. Ya kan? Kalau boleh menebar angpau kan kalau boleh. Ya dong. Ya kan? Tidak apa-apa. Angpau itu kan duit, ya kan? Kita berkati ponakan-ponakan, adik-adik ya yang belum bekerja, wajar kan? Justru inilah Imlek kita pergunakan bagaimana kita mengaplikasikan kasih Tuhan kepada kita, ya. Tapi jangan sampai kita salah, ya. Justru kita di alam Imlek ini menyembah roh-roh, menyembah patung-patung atau foto-foto leluhur, nggak boleh. Pak, boleh nggak Pak kita sembahyang di kuburan? Boleh. Kan sembahyang di kuburan. Dimanapun boleh bersembahyang. Tapi tidak boleh mendoakan orang sedang mati dan tidak boleh berdoa kepada orang mati. Ya, kalau di tempatnya di kuburan mah boleh, dimanapun juga boleh. Kalau di nyetir juga boleh, bayangkan manapun boleh kan. Tapi tidak boleh mendoakan orang mati dan tidak boleh berdoa kepada orang mati. Tak berkat, panjang tak boleh. Doa hanya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi tidak ada hubungan khotbah saya hari ini, tapi karena berkaitan Imlek maka saya sedikit kasih pesan singkat apa itu Imlek, bagaimana Imlek, apa yang kita lakukan dalam Imlek ini, menabur kasih ya. Hari ini kita akan terus bicara lagi mengenai perlengkapan senjata Allah ya. Kita sudah belajar kemarin ya di sini ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil. Saudara yang minggu lalu belum hadir bisa melihat, mendengarkan melalui YouTube. Nah, itu penting sekali. Kalau saudara memakai perlengkapan senjata Allah, kita bisa mengatasi hidup ini. Hidup ini banyak masalah. Tahun 2023 tidak semakin baik, semakin jahat. Saya lihat waduh mengerikan saudara. Aduh, saya lihat tega lihat orang dibolongin perutnya. Dia lihat begini, dibolongi, diambil tuh orang masih hidup loh. Lihat tuh, sakitan. Dijual organnya, sangat jahat. Zaman ini masih jahat, semakin jahat. Selain kejahatan, ekonomi, resesi itu akan mengikutinya, gempa bumi, malapetaka. Justru itulah kita tahun ini perlu perlengkapan senjata Allah. Sebab iblis memakai segala cara untuk menghancurkan kita. Coba mic-nya nggak enak dengan terus. Tolong ya, apa namanya saudara, memakai kondisi kata Allah. Ya. Kita belajar mengenai hari ini mengenai perisai iman. Apa itu perisai iman? Yang kita belajar, saudara. Perisai iman itu perisai diperlukan untuk menangkis serangan. Saudara, kalau orang Romawi dia memakai perisai yang besar. Ya, ini langsung, saudara. Ayat itu, ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi apa itu perisai? Di zaman prajurit Romawi, perisai untuk menangkis serangan-serangan, baik panah-panah dari musuh, batu atau apapun untuk menangkis. Dan perisai itu enggak sekecil ini sudah, ini hanya ya, itu aja ya, aja. Perisai zaman dulu sangat besar. Ya, dia menangkis panah-panah dari musuhnya. Memang betul kita memakai ikat pinggang, ya, prajurit ikat pinggang dan memakai baju keamanan, baju sirah supaya kita aman. Tetapi kalau kita tidak memakai perisai, itu seperti kita terbuka untuk menerima serangan-serangan dari musuh. Sangat bahaya sekali saudara. Jadi
diperlukan perisai yang besar. Perisai yang besar, saudara. Nah, kalau demikian dia pakai perisai tapi dia dihadapkan ke depan. Ini mudah diserang oleh musuh. Panah, ditombak, bisa tembus kiranya kadang-kadang. Maka perisai ini adalah perlawanan atau pertahanan yang pertama. Maka zaman dulu, jam-jam lama, perisai itu adalah suatu pelindung yang sangat kuat. Percaya kekuatannya. Maka Allah berkata pada Abraham, akulah perisai bagimu. Akulah perisai bagi Israel. Karena perisai sangat penting sekali. Ya. Sangat penting sekali. Jadi kita lihat ya, dalam segala keadaan ya. Kita lihat dalam keadaan apa? Dalam segala keadaan situasi kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mengikut Yesus, di saat itu juga kita sudah berada di dalam peperangan, di dalam peperangan roh jahat. Kalau kita sudah berada di roh jahat, kita nggak mengenal perisai dalam segala keadaan, kita akan hancur, diserang oleh panah-panah dari jahat. Jadi saudara, sangat penting sekali kalau kita bagi orang Kristen harus memakai iman yang melindungi kita. Lihat-lihatnya, ini perisainya besar. Ya. Jadi perisai ini sangat besar, berat, ya kan? Jadi kalau dipanah itu harus dia bisa sembunyi. Apalagi kalau dia bergabung dengan teman-temannya, ini sungguh sulit untuk ditembus. Maka saudara, kalau kita punya perisai iman, kita satu gereja ini bergabung seperti itu, berdoa untuk doa jiwa-jiwa yang akan datang ke gereja untuk beribadah. Saya percaya ya, gereja ini akan penuh. Karena apa? Banyak jiwa-jiwa yang diikat oleh iblis, diikat oleh berhala, diikat oleh hobi, diikat oleh keluarga, diikat oleh harta, pekerjaan. Mereka diikat. Nah, kita berdoa bersama-sama dan dengan perisai iman kita, maka kita akan kuat. Jadi tadi katakan bahwa Paulus katakan apa demikian? Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Mari kita belajar apa itu perisai iman, apa itu iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala yang kita harapkan. Apa dasarnya? Kita percaya kepada Yesus. Kita berharap apa? Sebesar apa iman kita, sebesar pula harapan kita bisa. Kita punya harapan besar. Saya kepengen ini, pengen ini, pengen ini. Tapi kita nggak punya iman. Nggak bisa. Dasarnya nggak kuat. Seperti gedung yang tinggi, fondasinya dasarnya mesti yang dalam. Nggak mungkin kalau hanya fondasi 2 lantai, dibikin 50 lantai. Ambruk, nggak kuat. Jadi dasarnya itu apa? Kita berharap. Pak, saya kepengen ini, Pak, punya sukses, punya usaha, punya pekerjaan, punya besar. Tapi kita nggak punya iman. Iman kita tuh nggak ada sama sekali. Maka nggak bisa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak terlihat. Iman. Banyak orang tetapnya iman dengan Tuhan, tapi ada masalah, ada keder. Sudah bingung ke sana kemari, cari bantuan, pertolongan ke sana. Bahkan ada cari dukun. Itu kan iman. Imin. Nggak ada kan iman. Orang aku iman Pak, percaya Yesus Pak. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita pintar nyanyi. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kita nyanyi terus. Tapi iman kita tidak ada, percuma saudara. Kalau kita nyanyi, katakan firman Tuhan, tapi kita tidak ada dasar percaya Tuhan yang sungguh-sungguh, kita tidak bisa. 1 Petrus 1 ayat 5. Saya katakan bahasa Inggrisnya karena bahasa Inggrisnya kurang tepat. Ya. You have faith in God. Kamu punya iman di dalam Tuhan, dalam Yesus. Whose power will protect you. Di mana iman kita ke Tuhan punya kuasa untuk melindungi kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, ada suatu kuasa, power to protect us until the last day. Oh, keren saudara. This is the last day. Sekarang adalah hari-hari terakhir. Banyak orang jahat, banyak orang susah, banyak kerjaan di PHK, banyak resesi ekonomi. Makin hari tidak semakin baik. Godaan semakin banyak.
keluarga. Waduh saudara, banyak sekali godaan. Kita kalau nggak punya iman, nggak ada proteksi, maka perisai iman kita, perisai kita percaya kepada Tuhan. Dan kita akan diproteksi until the last day. Ini adalah hari-hari akhir. Then He will save you. Kemudian Tuhan, iman kita Tuhan, yang memberikan kita keselamatan. Just as He has always planned to do. Seperti yang Tuhan selalu rencanakan untuk dilakukan. Tuhan selalu merencanakan keselamatan, suatu hal yang indah, tapi iblis selalu mendatangkan celaka. Jelas lihat, saya senang Inggrisnya karena benar-benar tepat. And He will save you. Dari apa? Ya dari si iblis. Dengan the last day ini, banyak kejahatan, orang menipu kita, keluarga kita digoncang ke pihak ketiga, suami kita digoncang oleh istri yang cewek lain. Zaman sekarang wanita-wanita banyak yang menggoda suami-suami. Dia mau gampangnya aja, nggak mau menabur tapi menuai langsung. Ya kan, wah ini suaminya mapan nih. Udahlah ngapain punya calon suami yang terjadi dari awal. Aduh, sangat susah, sulit kelamaan. Udah itu yang mapan kita sikat aja. Bahaya. Keluarga zaman sekarang diserang oleh iblis. Maka kita perlu proteksi. The armor of God, the shield of faith. Ya, dan kita akan diselamatkan dari segala bencana. Segala Tuhan akan bekerja. Tuhan akan maju di depan kita untuk berperang. Itulah selalu direncanakan Tuhan untuk dilakukan itu. Kita punya Yesus itu baik-baik banget. Kita tuh harus bangga, bersyukur punya Tuhan Yesus. Tapi kita orang yang bocengri, orang yang kebangetan, ibadahnya susah. Benar saudara, kita coba, oke ibadah seminggu saja susah, apalagi setiap hari. Tentu mau ibadah, apa ibadah setiap hari? Saat teduh kita, adakah kita setiap hari saat teduh? Adakah kita setiap hari ada waktu untuk Tuhan? 1 jam saja baca Alkitab, berdoa, memuji, menyembah setiap pagi. Itu adalah proteksi kita. That will protect us in the last until the last day. Hati-hati saudara, zaman semakin jahat, khususnya kita yang punya keluarga. Kita punya anak pun juga rawan, karena pergaulan bebas sekali. Maka kita orang tua harus benar-benar berdoa siang dan malam. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak berkenan. Kalau Tuhan nggak berkenan, Tuhan nggak bakal proteksi kita. Harus punya iman. Ibrani 11 itu semuanya mengenai tokoh-tokoh iman. Sudah baca, tokoh-tokoh iman. Abraham dengan iman dia keluar, meninggalkan keluarganya, sanak saudaranya, meninggalkan rumahnya ke tempat yang dipindahkan Tuhan untuk dituju. Dia tahu kemana, nggak tahu. Dia jalan, tinggalkan zona nyaman, tinggalkan keluarganya, tinggalkan semua familinya untuk taat kepada Tuhan. Nuh atas perintah Tuhan, dia membangun bahtera yang nggak masuk akal, yang belum tentu ada air bah, masih jauh, masih lama air bahnya, dan tidak tahu apa yang terjadi ke depan, apakah benar air bah terjadi atau tidak. Tapi Nuh dengan iman mempersiapkan bahteranya. Orang lain semua mengejek, semua menghina, dan mereka semua tidak diprotek karena tidak punya iman dari Tuhan. Hanya Nuh yang diprotek Tuhan karena dia melakukan perintah Tuhan dalam segala keadaan. Walaupun dia nggak masuk akal, tidak ada hujan, tidak ada gerimis, tidak ada banjir, tapi dia bikin persiapkan bahtera dengan penuh tenaga, ketekunan, sabaran 100 tahun. Luar sekali. Musa dengan iman dia bisa berjalan di tengah-tengah laut seperti jalan. Kalau kita punya iman, saudara, apapun kita bisa lakukan. Pak, ini tanggal tua, Pak. Saya nggak punya uang tagihan banyak, uang sekolah, uang listrik, uang ini, uang itu, uang ini, Pak. Kayaknya kita nggak bisa apa-apa, Pak. Kalau kita punya iman, Tuhan pasti. Kalau soal kekurangan uang, saya sering. Ibu Ida sering mengalami. Tiap minggu, tiap bulan, tiap hari, pasti kita butuh uang untuk membayar segala tagihan, membayar semua bulan. Tapi
Tuhan sediakan setiap hari pada saat kita membutuhkan. Karena kita bergantung pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Kalau lihat ke depan, kita tuh ngeri, saudara. Takut dengan logika, takut, wah pernah mungkin nih Tuhan. Tapi kita adalah berjalan dengan iman. Beri kami makanan pada hari secukupnya. Dan Tuhan berikan daily bread tiap hari, saudara. Yosua dengan iman, tembok Yeriko bisa roboh. Saudara, berbicara tentang iman sangat luas, sangat banyak. Bahkan nanti mungkin ke depan Gembala akan melanjutkan seal of faith ini, ya, yang kedua sambungan. Karena nggak mungkin cepat sekali, tapi banyak sekali, saudara. Mengapa iman harus menjadi perisai dalam peperangan melawan iblis? Kita lihat, ya. Mengapa kita harus pakai perisai iman? Apa hubungannya? Kenapa harus perisai? Kita harus pakai perisai iman untuk mengalahkan iblis. Yesus 6 ayat 11-12 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan, seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jelas sekali. Fungsinya apa? Kita pakai perlengkapan senjata Allah ini semua. Pilih, Pak saya mau pedangnya aja, nggak boleh. Pak saya mau bisa, nggak boleh. Harus lengkap kalau semua. Supaya apa? Bertahan. Untuk apa? Melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah lawan darah daging, tapi lawan pemerintah-pemerintah, lawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Roh jahat udara. Setan pun punya hierarki, ya, mungkin jenderal, ya, terus bawah-bawahnya saya nggak tahu itu, ya, kalau militer. Itu ada pemerintah, penghulu, penguasa, roh jahat udara. Kita ini hidup di dunia, saudara, ya. Kita nggak sadar, nggak melihat di alam roh. Kita itu sedang berperang lawan iblis, tidak terlihat. Tapi kita berjalan di dalam dunia ini, di dalam roh kita itu ada perisai iman kita, ada perisai iman, ada pedang roh, ada semua lengkap melawan iblis. Dan kita nggak tahu. Kalau kita sampai nggak pakai perisai iman, iblis akan menembakkan panah-panah api. Maka kita pakai perisai iman. Kita baca Bible, kayak Yesus, ibadah sungguh-sungguh. Maka kita nggak sadar secara roh, itu roh kita memakai perisai dan senjata Allah melawan panah-panah iblis. Jadi kita akan dilawan dengan perisai iman kita. Ini kita baca Bible, semua setan sudah menunggu kita. Setan, roh jahat itu sudah siap menyerang kita. Jadi di dunia ini ada dua alam, alam nyata dan alam tidak nyata. Kita hanya lihat alam nyata saja. Padahal kita ditentukan dari yang tidak kelihatan. Musa, bangsa Israel melawan Amalek, menang bukan karena Yosua berperang, karena Musa angkat tongkat. Angkat tongkat, Yosua menang. Turun tongkat, Yosua kalah. Kan aneh sekali. Berarti yang tidak kelihatan menentukan apa yang kelihatan. Kita berfirman maka jadi. Yang tidak terlihat menjadi terlihat apa yang terlihat. Dan contohnya gini, Gehazi dan Elisa. Dikepung Israel kan, waduh banyak sekali tentara musuh mengelilingi kota itu. Terus Gehazi bilang gini, Tuan Elisa, Tuan, kita dikepung oleh musuh banyak, musuhnya mengepung kita semua ke kota, kita akan kelaparan, kita akan dikepung, nggak bisa keluar, nggak bisa menjual, membeli, kita mati kelaparan, dikepung seluruh kota itu oleh musuh tentara. Tapi Elisa, dia punya perisai iman. Dia percaya kepada Tuhannya. Dia melihat secara roh bahwa yang ikut dia lebih banyak. Akhirnya Tuhan, aku berdoa, bukalah mata Gehazi. Begitu buka, kaget Gehazi. Ya Tuhanku, ternyata di belakangnya musuh, itu tentara surga dengan berperang melawan mematikan musuh itu. Bayangkan, kita hidup di dunia ini, kita nggak tahu. Tapi di dalam roh, Tuhan berperang. Akhirnya mereka mati semua kalah. Dibuka mata rohnya, Gehazi melihat pasukan malaikat surga, tentara di surga dengan kuda, dengan kereta perangnya mengelilingi musuh-musuh. Jadi saudara, kita benar-benar percaya, jangan sampai bimbang, karena memang iblis selalu mencari celah
mencari celah untuk masuk, untuk menyerang, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita adalah musuh terbesar iblis. Dan kita yang dituju pertama. Kalau kita tidak pernah diserang setan, nah itu bahaya. Bahaya. Karena kita mungkin hopengnya setan. Sama hopeng gak bisa nyerang. Tapi kalau kita merasa aku adalah anak Tuhan, rajin beribadah, sungguh kepada Tuhan, itu pasti kita yang diserang. Diserang oleh iblis. Benar saudara. Jangan kita ibadah, rajin Alkitab, berdoa, lakukan firman terus amat. Justru kita yang sering dihasut. Justru sering kita diserang. Kita akan dimusuhi banyak orang. Kita contohnya nih. Ayub nih. Ayub 1 ayat 1, 6 ayat 7. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Iblis. Ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Iblis sekarang lagi keliling dunia. Makin banyak iblis di dunia menjelajahi bumi, menjelajahi rumah kita, menjelajahi keluarga kita, menjelajahi bisnis kita, menjelajahi teman-teman kita, menjelajahi kantor kita, berkeliling-keliling menjelajah bumi untuk mencari anak Tuhan agar dimangsanya. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, bukan temanmu ya, lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama bersinga yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu mau menelan Ayub, tapi gagal. Bayangkan, Ayub dipanah oleh iblis dengan panah-panah si api yang jahat. Panah apa? Dipanah keluarganya, apa pekerjaannya. Semua bisnisnya dihabiskan, dihancurkan. Apa tujuannya? Supaya Ayub mengeluh, supaya Ayub berontak sama Tuhan. Dan dia gak percaya Tuhan lagi. Semua usahanya dari waktu dia paling kaya di dunia dihancurkan. Bisnis sudah dihancurkan oleh iblis. Ayub gak apa-apa. Kok gak apa-apa? Sekarang gantian keluarganya. Anak-anak semua dibunuh oleh iblis. Ayub masih gak apa-apa lagi. Ya kan? Bertahan imannya, dia kuat. Terakhir diambil apa? Sakit, parah. Kulitnya itu sangat gatal sekali. Sampai mau garuk aja pakai pecahan beling. Saking gatalnya, saking sakitnya. Seluruh tubuh. Sampai istrinya ngomong, lu mati saja. Gak usah sembah Allah lagi, lu mati saja, bunuh diri. Diserang oleh istrinya sendiri. Bukan didoakan, Ayub, udahlah, percayalah. Ayub ngomong, Tuhan yang mengambil, yang memberi, Tuhan yang mengambil pula. Terpujilah Tuhan, dan Ayub tidak berbuat dosa dalam segala keadaan. Dosa. Tidak ada orang zaman sekarang seperti Ayub. Aduh, saudara, kita lagi kurang gaji aja, kita lagi kurang uang, lagi gak bisa bertagihan. Waduh, kita bersaksi. Kita bersaksi menjual penderitaan. Supaya orang tergerak hatinya. Banyak demikian, aduh, tapi itu, aduh, mudah-mudahan Tuhan gerakan orang beri, aduh. Dia gak punya iman. Banyak orang demikian. Tuh Pak, saya butuh. Doakan ya Pak. Doa sendirilah. Kalau tak doa ke gembala pendeta, kalau pegang doa, mana coba? Pak, sedang doa Pak, Tuhan Pak diperbuat Pak. Gak ada. Yang datang yang ngomong susah dulu. Sebetulnya kita bisa berdoa sendiri. Kalau kita punya perisai iman. Ayub diserang bisnisnya, pekerjaannya, keuangannya, keluarganya diserang, istrinya menyerang. Sakit penyakit menyerang. Ketika temannya datang tidak menguatkan Ayub, juga menyerang juga. Itu Ayub benar-benar susah sekali. Istilah sekarang kan orang gak punya tangga, ketiban tangga, gigit anjing, anjing gila lagi. Ya kan? Kan, cara Ayub luar biasa sekali.
Ini iblis menyerang. Dia menyerang kita dengan keputusasaan, keraguan-raguan, kebohongan. Maka kita harus bertahan, saudara. Amin, saudara. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman apa? Yang teguh. Teguh apa? Kuat. Ya, bukan teguh yang ada di sini, bukan ya. Di sini, ya, lain. Iman yang teguh, yang kuat. Maka kenapa disebut teguh? Supaya iman yang kuat, supaya berjalan bersama Tuhan, kuat dalam segala keadaan. Ya, teguh ya. Maka dikasih nama teguh, orang tuanya ada, maksudnya itu ada. Kalau zaman lama, nama itu ada artinya. Cepat kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita semua jangan pikir saudara saja susah, teman saudara susah, keluarga saudara susah. Jangan dipikir kita sedang menderita, tapi semua menanggung penderitaan yang sama. Tapi caranya kita untuk mengatasi masalah yang berbeda. Terus kemanakan kita panah-panah kekhawatiran, ya kan? Dikasih khawatir. Kayak kita perlu firman dan kita kemudian semangkuri dan semua kebutuhan kita menghimpit kita dan iman kita mati. Dan penyesatan kita juga disesatkan juga. Banyak orang disesatkan mengaku bahwa mereka Yesus tapi bukan. Terus asa, keraguan. Kita jauh sekali sebab Tuhan yang memberikan dan kita bukan roh ketakutan, dengan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan kehidupan. Jadi jangan sampai kita kalah, saudara. Maka kita berfirman, lihat Mazmur ya. Mazmur mengatakan, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau kita percaya pada firman, percaya pada Yesus, kita ucapkan firman, malaikat akan melakukannya. Kalau kita susah, nggak punya uang nih, dikeroyok oleh tagihan, kita nggak punya uang sama sekali, kita terkatakan firman, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Katakan firman, pasti malaikat-malaikat akan melakukannya. Karena itu tugas malaikat untuk kita. Tapi kita seringkali membuat malaikat tangguh. Kita nggak pernah baca firman, tidak percaya, dan tidak mengucapkannya. Saya sering mengucapkan firman. Allahku kan memenuhi keperluanku, penuh kekayaan dan kemuliaannya. Kita nyanyi dengan iman sungguh-sungguh. Malaikat melakukan itu. Pernah nggak kita nyanyi? Ada masalah. Kita mengeluh, bersungguh-sungguh, bahkan Tuhan, kamu dan kerja, paket. Iya, benar. Banyak kan jemaat Tuhan yang pergi dari gereja. Dia merasa percaya. Padahal Tuhan memberikan kita perisai iman. Ya. Jadi kita harus percaya bahwa kita berbicara firman, maka Tuhan yang melawan kita. Ya. Apa itu perisai iman? Kejadian 14:1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu pemberitaan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Tuhan mengatakan akulah perisai. Tuhan itu perisai kita. Firman-Nya perisai kita. Maka kita harus benar-benar tahu akan firman. Baca setiap hari. Ulangan 3:29. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan kekayaan. Musuhmu akan tunduk lihat kepadamu, dan engkau akan tidak ditutup mereka. Kalau kita jadikan Tuhan perisai kita, pelindung kita, maka Tuhan akan menolong kita dengan segala pertolongan dan kejayaan, dan musuh-musuh akan tunduk. Musuh-musuh kita. Jadi musuh kita bukan mertua kita ya, bukannya. Bukan. Makanya kalau kita punya iman, perisai kita, berarti kita tidak ada masalah. Kita punya perisai pasti akan serang iblis. Tapi kita akan tetap kuat. Kita belajar dari Paulus. Paulus orang yang beriman, sungguh-sungguh percaya Yesus, yang mengabdikan hidupnya, segala diberikan untuk Tuhan.
Dan dalam segala keadaan, Paulus mengenakan perisai. Maka dia ada masalah, dia tetap kuat. Filipi 4 ayat 12 ayat 13. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Paulus pernah kelimpahan. Paulus pernah kekurangan. Dia tahu semua. Dalam segala hal. Dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagi kita. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan. Dalam hal kekurangan. Paulus mengalami banyak penderitaan. Kelimpahan pernah. Dihormati pernah. Tapi kekurangan, dikejar-kejar orang, mau dibunuh orang itu pernah juga. Tapi dia bilang kata demikian. Segala perkara dapat ditanggung dalam dia yang memberikan. Dia di penjara. Dia punya perisai iman. Dia nyanyi, memuji Tuhan. Begitu dia nyanyi, Tuhan mujizat. Tolong. Hanya dengan nyanyi, percaya Yesus sebagai perisai imannya. Penjaranya rontok, dia keluar, bahkan dia bisa menyelamatkan orang banyak perwira itu. Penjara, tobat karena apa? Paulus. Terus dia di Malta, dia digigit ular, tidak berbisa, tapi dia tidak mati. Bayangkan, Paulus di Malta, dia langsung saudara, digigit ular, dia tidak mati. Dia terdampar, dalam kapal terdampar, dia menolong orang tahanan lainnya. Dan sampai Malta dia gigit ular. Itu tidak mematikan Paulus. Kenapa? Karena imannya terus luar sekali. Segala perkara dapat ditanggung dalam hidup. Maka saudara, kalau kita mengalami masalah keluarga, masalah pekerjaan, keuangan, bisnis, penyakit, kita katakan segala perkara dapat ditanggung dalam Yesus. Maka kita akan diberi kekuatan dan Tuhan akan menyembuhkan. Saudara, banyak sekali kita jangan ya, kita belajar lagi. Dia iman banyak sekali. Saya nggak bisa terlalu detail. Ada seorang pemuda, remaja bahkan, dia punya iman yang besar. Remaja ini punya iman yang besar. Setiap kali dia mengalami serangan, setiap kali ada musuh, dia bisa menang. Karena dia berkata, Tuhanlah yang menolong aku. Dia punya perisai iman yang kuat. Segala musuhnya dikalahkan oleh Tuhan. Siapa namanya? Daud. Daud adalah remaja yang mengembalakan kambing domba ayahnya. Padang. Dan di padang itu banyak masalah. Karena banyak hewan-hewan buas, binatang buas yang besar-besar menyerang Daud dan ternaknya. Beruang yang ganas, yang galak, yang jahat. Ya, besar sekali beruang itu. Dihajar oleh Daud. Singa yang sangat buas. Berani gak kita melawan singa? Berani. Singa besar. Kita masih kalah dimakan. Tapi Daud bisa menang. Karena dia memakai perisai. Dan ketika dia musuh Goliat, dia juga gak gentar. Kita lihat. Bagaimana Daud memakai perisai iman. 1 Samuel 17 ayat 45-50. Tetapi Daud berkata kepada orang itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku berkata dengan nama Tuhan kita Allah. Segala persenjataan yang bayangkan. Goliat memakai perisai, besi, tembaga yang kuat, yang kuat, beratnya orang nggak bisa. Pedangnya besar. Dia baju sirah. Punya semua pelindung yang hebat sekali. Perisainya gede kuat. Itu perisai perang orang Romawi. Dia sangat gede, besar, raksasa. Semuanya lengkap. Tetapi Daud berkata apa? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta. Perisainya Daud adalah perisainya Tuhan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan meninggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga akan memberikan mayatmu dan mayat saudara orang miskin. Burung-burung di udara, datang-datang yang tahu bahwa Israel memiliki. Itu perisai besar begini, kuat begini, pedang panjang begitu, pakai lengkap peralatan perang. Hanya demikian juga. Aku hanya memakai nama Tuhan. Bahkan dia punya iman. Aku kan mengalahkan kau, menggal kepala. Nggak pakai apa? Dia nggak pakai pedang. Dia nggak bawa pedang. Tapi dia bisa punya iman akan menggal kepalamu.
Bukan merebut pedangmu. Pegal bagaimana? Dia juga nggak pakai peso kok, pakai tongkat gembala, pakai ketapel. Gimana menggal? Kan hebat nih imannya. Aku akan memenggal kepalamu. Gimana? Pakai apa? Dan supaya segera tahu, Tuhan kalau bukan dengan pedang dan bukan dengan kambing, batu tangan Tuhan telah ketemburan dan Dia pun menyerahkan kami ke dalam tangan. Kalau ini dia bilang, aku akan menggal kepalamu, Tuhan akan sediakan pedang. Imannya kuat, imannya dahsyat, musuhku yang besar saksa, lengkap perlengkapannya, dia nyampe ketapel akan menggal kepalamu. Dan Tuhan sudah. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan. Dia kabur. Dia lari menghadapi Goliat, menuju Goliat. Saul lari sembunyi. Maksud Israel lari sembunyi. Tapi Daud lari mendatangi Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya dan kakinya, ambilnya sebuah batu dari dalamnya, umpanya, maka kenalah dahi orang itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya dan tertulislah dia dengan tangannya ke tanah. Itu yang benar. Demikianlah Daud mengalahkan orang itu dengan umban dan batu. Dia mengalahkan orang itu dan mestinya tanpa pedang di tangannya. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Secara hitung-hitungan seluruh dunia akan bilang tentang Goliat. Gede raksasa, lengkap peralatan perangnya. Dia pakai ketapel, umban dan batu saja. Kok jajarannya kecil, kok bisa mengalahkan? Karena pakai seal of faith, pakai nama Tuhan. Apapun yang kita butuhkan, pakai nama Tuhan. Masa begini sudah mengalahkan pedang itu? Batu semua. Batu kecil-kecil. Hebat kan? Dan bisa tenggelam ke dahinya Goliat dan mati. Gak mungkin saudara. Kalau gak bukan Tuhan gak mungkin. Jadi saudara, kita perlu saja belajar ya. Tahun ini tahun susah. Tahun penuh pergolakan. Tahun penuh resesi. Kalau kita punya perisai iman, pasti kita sanggup mengalahkan segala yang kita hadapi. Amin saudara. Maka Daud selalu memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Bahwa Tuhan ada perisaiku, gunung batuku, buku pertahananku. Banyak sekali ujian yang demikian. Lihat. 2 Samuel 23. Allahku gunung batuku. Kan? Tempat aku berlindung. Perisaiku. Dia gunung batuku. Tempat perisaiku. Tanduk keselamatanku. Kota bentengku. Tempat pelarianku. Juru selamatku. Tempat selamatku. Hari kekerasan. Heran. Hebat sekali. Kita memujikan bagi segalanya yang menjadi kota batu, tempat perlindungan, perisai. Maka Daud selalu menang perang. 2 Samuel 22:31. Adapun Allah dalam yang sempurna, sabda Tuhan menurut dia menjadi perisai. Firman Tuhan, Tuhan sendiri perisai bagi kita. Tapi kita tidak pernah mau mengenakan perisai ini. Tidak pernah mau percaya sungguh-sungguh Tuhan. Tidak percaya kepada orang yang hebat, yang lebih kaya, yang lebih hebat, yang menjabat di pemerintahan, yang kaya mereka. Kita tidak mau memakai perisai iman. 2 Samuel 22:6. Juga kau berikan padaku perisai keselamatanmu dan kebaikanmu telah mengucapkan. Mazmur 33 ayat 18-20. Yang sangat dapat tahu banyak. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju dan mereka yang takut akan Dia. Kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mata Tuhan selalu mengawasi kita. Kalau kita ada bahaya, stop. Kalau kita ada yang menyerang, kita dilindungi. Kan mata Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin saudara. Maka ibadah sungguh-sungguh. Kepada mereka yang berharap akan kasih Tuhan, untuk melepaskan jiwa mereka pada umat dan masa kelaparan. Jika kita menantikan Tuhan, dialah yang menolong kita dari perisai kita. Kita akan dilindungi dari masa kelaparan. Dunia ini akan menuju pada masa kelaparan. Dulu perang dunia kemudian jadi perang nuklir, jadi tidak ada makanan. Bahkan itu mati, habis kosong. Ke pasar toko kosong, semuanya kosong. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia makan manusia.
Sekarang orang pada buka organ tubuh manusia, dibuka, diambil semua satu-satu. Kelak tidak hanya dua organnya, manusia dimakan. Terjadi di bangsa Israel. Dia makan. Anakmu aku makan dulu ya, besok anakku. Karena kelaparan, dikepung oleh musuh, gak bisa keluar. Nanti gak lama lagi ada manusia makan manusia. Jangan kaget. Dan apapun itu khayal, apapun itu menjual, apapun itu berangan-angan, sesat akan terjadi. Karena sudah ada tertulis di Alkitab. Ada. Hati-hati. Kita katakan betul. Kita kayak Daud, dia gak punya apa-apa. Terbatas, tapi bisa melakukan goliat. Kita lihat dari Wahyu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Kalau kita kurang duit, ini duit musuh utama kita, saudara. Benar, saudara. Kita kalau sakit bisa oke lah ya. Kalau nggak ada duit, kita bisa ambil kedukun, saudara. Kita bisa stres. Kalau kita nggak punya duit terbatas dan kita punya pengeluaran besar sekali, kau tahu uang kamu tidak ada artinya. Tapi kamu taat, tapi kamu setia, tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan aku, tetap beribadah, engkau tidak menyangkal namaku, maka ditolong Tuhan. Amin, saudara. Maka apapun yang kita alami saat ini, kita jangan takut, Pak, aku tidak punya modal. Aku sedikit, Pak. Daud juga tidak punya modal. Hanya ketapel, hanya tali dengan umpan batu. Kita mengalahkan. Kau lihat, penggal kepalanya. Gak pakai pedang penggalnya. Pedangnya duit yang pakai. Penggal dia. Pakai apa? Ketapel. Kalah, mati penggal-penggalnya. Tapi, walaupun gak seberapa senjata Daud, tapi bisa mengalahkan Tuhan. Mengalahkan Goliat, memakai nama Tuhan, memperisai iman. Kita belajar di saudara penting sekali ya. Maka kita penting sekali. Mengapa kita kalah? Karena kita tidak punya iman. Karena kita tidak percaya. Kalian. Matius 13:12. Kemudian murid-muridku, murid Yesus datang. Ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami, saudara, tidak dapat mengusir setan itu? Yesus menjawab. Dia berkata kepada mereka, karena kami kurang percaya. Dan di sini kurang percaya. Sebab kalau aku katamu, sesungguhnya kepercayaannya kamu beriman sebesar biji sesawi saja. Kami berkata pada gunung ini, pindah dari batu ke sana. Ya, bagimu ini kurang tepat juga terjemahannya. Bukan kurang percaya. Bahasa aslinya adalah because of your unbelief. Because kamu tidak percaya. Kalau kamu yang kecil masih bisa. Iman sekecil biji sesawi bisa berat gunung. Ini kenapa nggak bisa? Kurang percaya. Kita belakang kurang percaya. Tuh kan iman kecil kan masih bisa. Kamu bilang kalau iman sekecil biji sesawi bisa berat gunung. Kok iman nggak bisa? Dalam bahasa asli kalian, because of your unbelief. Because kamu tidak percaya. Apa artinya unbelief? Apatia. Tidak punya iman, tidak punya kesetiaan Tuhan. Disbelief, tidak percaya. Unfaithfulness, unbelief, disobedience. Jelas sekali. Kalau kita punya obedience, ketaatan, kita punya percaya iman Tuhan, walaupun sekecil biji sawi, bisa berguna. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut menjadi dalam darahnya. Ku percaya badai pun datang. Jadi walaupun iman sebesar sesawi, sekecil itu pun kita bisa mengalahkan iblis. Gunung pun kita pindahkan. Gunung Maslah kita pindahkan.
saja iman. Tapi because of your unbelief, because your disobedience. Kalau kita obedient, tunduk pada Tuhan, kalau itu tunduklah adalah dan iblis akan lari dari kita. Tunduk, taat, setia. Maka tema tahun ini adalah menjadi umat yang taat dan setia sampai akhir. Sampai akhir kita harus tolong Tuhan. Markus 9 ayat 23, ya Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nothing impossible for whom we believe. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Walaupun kita percaya kecil, sekecil kita bisa memindahkan dunia. Dari mana iman kita timbul? Roma 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Ya, banyak sekali satu sekali. Jadi kalau kita mau punya iman, tidak ada cara lain yang kita membaca Alkitab. Kalau dulu Alkitab tidak dibaca, masing-masing tidak punya Alkitab zaman dulu, tapi didengarkan ya para nabi, ya tokoh-tokoh Yesus, ya Tuhan, dia membaca firman kayak Salomo, kayak Esra, Nehemia, itu membacakan firman, mereka mendengar, iman timbul. Kalau sekarang ada Bible, jadi mungkin bisa kita katakan iman timbul dari pendengaran dan pembacaan firman Tuhan. Kalau kita setiap hari gak baca firman Tuhan, saya jamin tahun ini saudara akan kalah. Karena firman Tuhan sendiri diperisai iman. Tidak bisa orang menebus kita. Karena perisai. Goliat tidak bisa menebus Daud. Tidak bisa. Karena dia punya perisai iman. Jadi saudara bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab. Saya mengalami banyak masalah. Khusus dalam usaha, bisnis keuangan. Tapi setiap hari saya baca Alkitab. Saya tahu Tuhan. Kami percaya pada Engkau. Apapun yang kami alami, kami butuhkan, Allah akan menuju Tuhan. Kalau Tuhan tidak akan membiarkan anak mereka. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gada dan tempat firman. Aku menyediakan makanan di depan musuh. Enak kan? Wah, punya Tuhan enak sudah, enak banget. Jadi iman timbul dari pendengaran akan Tuhan. Jadi kita harus obedient, mendengar firman Tuhan. Mari kita lihat apa yang Yesus telah perbuat. Ya. Kita harus tahu ya. Kuasa iman. Jairus. Ya. Ketika Yesus berbicara pada orang dari keluarga ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala ibadat itu, dia berkata, anakmu sudah mati. Jairus, anakmu sudah mati. Tidak ada harapan lagi. Jangan misalkan guru. Tidak, orang mati gak bisa bangkit lagi. Gak ada gunanya. Engkau misalkan Yesus. Apapun lagi engkau menyusah-nyusahkan diri. Apa kata Yesus dengar? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Perkataan iblis. Itu panah-panah iblis. Keraguan, ketakutan, kecemasan, putus asa. Tidak ada harapan, sudah mati. Dan berkata ada janganlah takut. Yesus berkata pada kepala bermana, jangan takut, percaya saja. Don't be afraid. Just believe. Just believe. Lalu Yesus tidak memperbolehkan pelampun serta melalui Petrus dan Yohanes secara Yakobus. Akhirnya apa? Anak itu ditanti. Tidak ada harapan. Kita mati bisnis kita. Kita mati rumah tangga kita. Kita pasti cerai. Pasti cerai. Tidak ada harapan. Itu kata-kata itu. Keraguan, kebohongan, putus asa, dan akhirnya memutuskan yang tidak baik. Tapi kita berkata, don't be afraid. Just believe. Usaha yang sudah bangkrut akan dipulihkan. Keluarga hancur, dipulihkan. Rumah tangga hancur, mau cerai, dipulihkan. Bahkan lebih besar. Dulu kami mau pernah percaya. Tapi Tuhan pulihkan. Kami percaya. Amin saudara. Just believe. Ya. Lazarus angkat batu itu. Guru, sudah berbau. 4 hari dia sudah mati. Udah jangan diangkat guru, percuma. Tapi apa kata Yesus? Bukankah suatu kata kepadamu? Kalau engkau percaya, kalau kau punya iman,
You have the seal of faith. Kau akan melihat kemuliaan Allah. When you have faith, you will see the glory of God. You will see the miracle of God. You will see the healing from God. Tapi, if you believe. Angkat itu batunya. Lazarus keluar. 4 hari dan busuk. Bagi Tuhan. Sebab itu tidak ada yang saja karena waktu habis saja. 5 roti 2 ikan. Kita nggak usah baca ya. 5 roti dan 2 ikan. Yesus khotbah. Kalau Yesus mendengar berita itu, yang di situ dan tidak mengasingkan diri perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat. Dia rindu. Yesus sudah pergi jauh-jauh dengan pergi petrol mau istirahat tempat yang sunyi. Ya. Tapi orang itu haus dan lapar akan Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia nggak ada perahu, nggak bisa naik getek, tapi dia cari jalan darat dari kota-kota mereka. Berusaha, ada kerinduan, bertemu Yesus, berjumpa dengan Yesus. Dan mereka semua lapar. Dan Tuhan, jadi Tuhan, tempat ini sunyi. Hari sudah mulai malam. Sudah orang banyak itu. Muridnya melihat situasi dan kondisi dan lokasi. Tidak ada roti. Sepi, sunyi, mau gelap. Tidak ada roti, tidak ada toko roti, tidak ada apa-apa. Justru pulang, kejam itu. Sudah dengar firman Tuhan, berhari-hari, ya sudah cari Tuhan, dibiarkan pulang. Tidak pingsan di jalan. Tapi tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Tuhan, pakai apa? Kita nggak punya uang Tuhan. Cuma harus saudara aja. Jawab mereka, yang ada pada kami, roti dan 2 ikan. Sangat terbatas. Keterbatasan. Aku tahu kekuatanmu. Aku tahu 5 roti terbatas. Untuk beri. Bawalah kemari. Tuhan berdoa. Masuk duduk rapi. Taat semua. Doa. Dan mereka semua makan selebihnya. 5.000 laki-laki. Belum terhitung perempuan dan anak. Misalnya mereka semua. Bukankah kita Tuhan yang dahsyat? Mengapa kita dapat orang kaya dukun kepada relasi kita. Kita percaya Tuhan dengan iman sungguh-sungguh. Kita akan tidak akan bahkan ada sisa. Karena Filipi berdasarkan Allahku akan memenuhi segala keperluan, kekayaan. Dan dia berkata, kalau engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalammu, minta apa saja yang kau kehendaki, engkau akan menerima. Asalnya, pelan-pelan. You have faith, benar? Tapi kita punya keiman, kita jarang sekali. Orang Kristen jarang sekali. Dia ke gereja, hanya sekedar tradisi. Ada acara lain, bisa ditinggal. Benar, kamu harus ada kantor ditinggal, ada hobi ditinggal, ada keluarga ditinggal. Padahal kita utamakan Tuhan, ibadah dulu. Nanti makan babi hongnya nanti siang, baikutnya nanti siang, samcannya nanti siang. Tuhan beri sukacita. Apapun yang kita harapkan, Tuhan tahu. Imlek ini kecil. Maka kita beli babi hong, ibadah. Kok ketawa? Saya tuh suka babi, saudara. Babi hong, babi samcan, babi baikut. Segala babi saya suka, saudara. Babi ketemu saya marah tuh. Bisa membunuh. Kabur babinya. Ya, jadi ini pilihan. Maka Tuhan tanpa, ya mungkin bukan apa sengajaan terjadi Imlek sebaru ini. Imlek baru ibadah. Ini baru sekali ini. Saudara, inilah tahun terakhir 2023 ini tahun ujian. Uji, apakah kamu tak ada setia
Utamakan aku untuk keluargamu. Kalau engkau lebih mencintai keluargamu, orang tuamu, saudara laki-laki dan perempuan, engkau tidak layak bagi aku. Tahu ya? Aduh, saudara. Apa serem namanya? Ada misal Abednego, kita sahabat saya, kita tahu dia punya iman yang besar. Kalau kau nggak menyembah patung raja, kau akan dimasukkan ke tunggu api, dibakar hidup. Waduh, ini pasti kita takut. Udah sebab deh, aku mati, ya kan? Saya penyang pikiran ngomong tapi bukan main mimpi loh. Saya di masa tribulasi, saya dibedah. Kamu menyangka Tuhan enggak? Lagi macam nggak menyangka, dibedah loh. Keluarkan dalam Aduh. Saya lagi di tribulasi. Allah, bahkan nanti saya lihat video kemarin orang dibedah. Orangnya itu, perutku dibedah, ambil gitu, ambil, terus tadi diambil diambil kulitnya dipakai apa? Dijual. Kulitnya untuk impan kulit, ginjalnya, jantungnya, matanya, paru-paru, hatinya, seluruhnya 5 miliar sudah. Ada adutannya. Itu waktu membeli itu orang masih hidup. Kalau mati dia takutnya rusak organnya. Tapi waktu dia hidup dia lihat kata itu kulitnya pakai lakban. Terus ditampar. Kalau dia bolong sih. Itu akan terjadi nanti. Kamu menyangkal nggak? Kalau menyangkal selamat. Kalau nggak menyangkal, dibolong kita. Bagaimana? Lebih baik kita rapture duluan. Rapture duluan. Itu tidak akan menimpa anak-anak Tuhan. Karena kita akan di rapture. Kalau percaya, when you believe. Dia bilang, kalau Allahku tidak menolong aku, kan, aku tidak akan menyembah patung raja. Wah, maka dia marah. Beraplah kegeraman Nabukadnezar. Dimasukkan, dipanaskan 7 kali lebih panas lagi. Kalau Tuhan tidak menolong, aku tetap menyembah. Itu keren. Hebat sekali. Apa terjadi saudara? 3 orang diikat, dimasukkan ke tungku api. Apa kata raja? Itu sekali ya. Kemudian terkejutlah Raja Nabukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menteri raja itu. Bangun berdiri. Wah, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan ikat dalam api? Dan mereka berkata, benar ya raja, 3 orang. Katanya, tetapi ada 4 orang melihat berjalan-jalan dengan bebas. Tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat, anak dewa. Yang keempat adalah seal of Tuhan sendiri. Kita percaya kita dibuang ke tungku api. Tapi tidak. Karena ada orang keempat, our seal of faith. Merisai iman kita. Maka tidak mati. Apa akibatnya? Lalu Nabukadnezar mendekat pintu keapian yang menyalanya itu berkata, Sadrak, Mesha dan Abednego, hamba-hamba Allah yang mati dulu. Kalau mau hamba Allah tinggi, jangan sembah aku, Bapak tunggu. Hamba-hamba Allah yang mati tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Lalu kalau Sadrak, Mesha dan Abednego di api itu, para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak berubah, mereka tetap berubah apa-apa. Bau kebakaran pun tidak ada. Ketika kita bersama Yesus, kaya pada Yesus, sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, kita tetap akan tolong. Akhirnya pas seluruh bangsa kaya pada Allah. Tuhan nolong kita supaya menjadi kesaksian dan banyak orang datang ke Tuhan. Kalau kita ditolong Tuhan, kita pamer, kita sombong, kita pelit, kita malah jahat, Tuhan kecewa, tidak membawa pertolongan, tidak membawa kesaksian. Maka kita akan diberkati Tuhan, tolong Tuhan. Kita harus berbagi berkat dengan Tuhan. Khususnya pekerjaan Tuhan. Tapi orang jarang sekali. Kalau kaya, beli ruko, beli mobil, dia ke luar negeri. Kalau udah bangkrut, Pak, doakan saya Pak. Gila. Gila. Kamu kalau kaya, beli mobil, beli ruko, jalan luar negeri, gak ingat gerejamu yang mendoakan kamu. Gak ingat Tuhan
Gak menolong kamu. Gak ingat kebaikan Tuhan. Gak kamsia. Kita beribadah. Yang terbaik. Tapi ketika susah, ke gereja, Pak doakan saya Pak. Gak bisa saudara. Ini kita sedang mempermainkan Tuhan. Tapi, ya. Tapi akhirnya, karena iman, Musa melalui laut tadi. Iman, sudah tembak diri. Waktu itu sebuah takdir. Karena senjata kami adalah perjuangan kami. Dan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Perisai kita adalah kuasa Allah. Allah sendiri. Sanggup meruntuhkan segala penghalang-penghalang kita. Saudara, kita terus bangga punya Tuhan yang luar biasa. Tapi kenapa kita nggak mau beribadah sungguh-sungguh? Maksud siapa? Ya? Jadi kita harus, ini kalau banyak sekali, akan nanti Ibu Gembala akan berusaha tentang iman dan akan diberi kesaksian tentang iman. Kita dialaminya. Supaya saudara lebih gampang mencerna bagaimana berpikir, bagaimana menghadapi masalah, keadaan usaha, dengan segala masalahnya, kita akan berikan kesaksian bahkan iman. Tidak kita ke depan, karena terlalu panjang iman. Ya, jadi kita sekali lagi kita harus belajar, harus mau baca firman Tuhan setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Ini perisai iman yang berdiri di depan saudara. Menghadapi musuh, dia berhadapan dulu. Sahabat diserang musuh, ini ada dulu. Musuhnya kali berantem, satu. Inilah perisai kita. Rumah tangga kita ada perisai iman. Ada iman. Bacaan kita ada perisai iman. Kesehatan kita ada perisai iman. Bahaya sekali kalau tetap depan. Semua serangan iblis. Kita nggak bisa iman. Kita